Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumrian Yunus, jurusan Administrasi Pendidikan semester 7, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Puan Rimba Galatung. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang reformasi pendidikan nasional. Adapun pokok pembahasan yaitu ada 3. Yang pertama, konsep pendidikan. Yang kedua, reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar. Yang ketiga, pentingnya administrasi pendidikan. Nah, adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu konsep pendidikan. Menurut Clay 1974 memberikan batasan umum bahwa pendidikan adalah pengalaman yang dengan pengalaman itu seseorang atau kelompok orang dapat memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami. Pengalaman itu terjadi karena ada interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya. Interaksi itu menimbulkan proses perubahan atau belajar pada manusia dan selanjutnya proses perubahan itu menghasilkan perkembangan atau development bagi kehidupan seseorang atau kelompok dalam lingkungannya. Yang kedua, reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar. Yang pertama, pengertian Merdeka Belajar. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Yang kedua, reformasi pendidikan nasional melalui Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Hal ini ditegaskan kembali Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim dalam sebuah seminar web di Jakarta. Menurut Nadiem, Kemendikbud menyiapkan strategi yang tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas guru. Yang ketiga, 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar. Yang pertama, USBN. Untuk penyelenggaraan USBN pada 2020 akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis maupun bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan dalam artian tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Melalui hal itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Untuk anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang kedua, ujian nasional. UN 2020 jadi UN terakhir. Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter, ujar Mendikbud. Dan yang ketiga, RPP.
Penyederhanaan RPP terkait penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, Kemendikbud akan menyederhanakannya menjadi pemangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisiensi dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang keempat, sistem sonasi. Sonasi lebih fleksibel dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Kemendikbud tetap menggunakan sistem sonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimbangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Dan yang terakhir yaitu pentingnya administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah semua kegiatan pendokumentasian atau pencatatan kegiatan sekolah agar tersusun rapi dan mudah untuk dibaca. Tujuan pendidikan bisa tercapai didukung oleh administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan menyangkut semua materi, personil guru, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum, kesiswaan, serta lainnya. Semua itu memungkinkan untuk dikelola secara baik sehingga terlaksana proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tanpa administrasi yang baik dan kepemimpinan yang tegas, mustahil akan tercapai tujuan yang diinginkan. Dari saya, sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.